Sebenarnya kisah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tepatnya saat aku masih berusia 25 tahun waktu itu. Saat itu aku baru saja menikah. Istriku memang masih sangat muda waktu itu, masih 20 tahun usianya. Kami terpaksa menikah karena suatu kesalahan yang kami perbuat, yang mengakibatkan istriku telat 3 bulan waktu itu. Dengan acara pernikahan yang sangat sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat kami dari kedua keluarga. Istriku merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Adik-adiknya juga masih kecil-kecil. Aku sendiri merupakan anak bungsu dari kami 4 bersaudara. Ketiga kakak-kakakku sudah menikah semuanya. Pada saat awal aku menikah tersebut, aku bahkan belum punya pekerjaan tetap. Meski sebenarnya aku sudah lulus kuliah, namun belum ada satupun lamaran pekerjaanku yang diterima. Sementara istriku tetap melanjutkan kuliahnya atas permintaan kedua mertuaku. Mama mertuaku sendiri sebenarnya masih cukup muda. Ia masih berusia 40 tahun waktu itu. Karena memang mama mertuaku juga menikah muda. Ia menikah pada saat usianya masih 19 tahun. Dan itu terjadi juga karena sebuah kesalahan mereka waktu muda, telat 3 bulan. Dan itu sepertinya juga menurun kepada Diana, anak gadisnya, istriku tersebut. Karena belum punya pekerjaan tetap, aku dan istriku masih tinggal satu atap dengan keluarga mertuaku. Beruntunglah rumah mertuaku cukup besar, karena memang papa mertuaku adalah seorang pedagang yang cukup sukses. Sebagai seorang pedagang yang suka bekerja keras, papa mertuaku memang jarang berada di rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerjanya. Bahkan ia sering pulang larut malam. Mama mertuaku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Ia hanya menghabiskan waktu di rumah, memasak, mencuci pakaian, membereskan rumah, dan mengurusi anak-anaknya. Hingga pada suatu pagi, istriku sudah berangkat kuliah. Adik-adik iparku juga sudah berangkat ke sekolah. Sementara papa mertuaku juga sudah pergi bekerja seperti biasa. Di rumah hanya ada aku dan mama mertuaku. Kebetulan hari itu, aku sedang tidak ada pekerjaan. Biasanya aku sering bekerja jadi kuli bangunan atau pekerjaan freelance lainnya. Karena aku belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Papa mertuaku pernah menawarkan untuk aku ikut bekerja dengannya. Tapi aku masih ragu untuk bekerja dengannya. Karena selain aku memang tidak suka berdagang, aku juga masih merasa gengsi kalau harus bekerja dengan papa mertuaku. Hari itu, karena tidak punya rencana apa-apa, aku sengaja berbaring malas-malasan di atas kasur dalam kamarku. Aku masih belum mandi dan bahkan belum sarapan apa-apa. Aku hanya sibuk memainkan handphoneku. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan di pintu kamarku. Dengan hanya masih memakai celana pendek tanpa baju, aku segera membuka pintu kamar. Saat itu, mama mertuaku telah berdiri di ambang pintu. Ia menatapku cukup lama. "Ada apa, Ma?" tanyaku, merasa sedikit sungkan. Biar bagaimanapun, aku hanya memakai celana pendek waktu itu. Kulihat mama mertuaku jadi sedikit salah tingkah. Matanya masih terus menatapku dengan pandangan yang tidak bisa aku mengerti. "Kamu udah sarapan?" tanyanya akhirnya. "Belum, Mah," jawabku singkat. "Kamu mau mama bikinin sarapan apa?" Mama mertuaku bertanya lagi.
Aku merasa sedikit heran. Belum pernah sebelumnya mama mertuaku mempertanyakan hal tersebut. Bahkan selama ini ia terkesan sangat cuek padaku. Terserah mama aja, jawabku akhirnya, masih dengan perasaan penuh keheranan. Mengapa mama mertuaku tiba-tiba jadi perhatian padaku? Tanyaku membatin. Ya udah, mama bikinin kamu nasi goreng aja ya. Kamu mandi dulu. Ada yang mau mama omongin sama kamu. Ucap mama mertuaku kemudian. Iya mah, balasku singkat. Perasaanku jadi merasa tidak enak. Tumben, mama mertuaku mau ngomong sama aku. Dan sepertinya cukup penting. Tak lama kemudian, mama mertuaku pun berlalu dari situ. Aku segera menutup pintu kembali dengan perasaan yang masih penuh tanda tanya. Kemudian aku pun memutuskan untuk segera mandi. Aku jadi penasaran dengan apa yang ingin diomongkan mama mertuaku padaku. Tapi aku berharap itu bukan sesuatu yang buruk. Setelah mandi dan memakai pakaian apa adanya, baju kaos oblong dan celana training, aku pun segera keluar dari kamar dan langsung menuju dapur. Di meja makan, mama mertuaku sudah menunggu di sana, dengan 2 piring nasi goreng dan minuman dingin. Mama mertuaku terlihat tersenyum lebar menyambut kedatanganku. Semenjak aku menikah dengan istriku, baru kali ini aku melihat senyum mama mertuaku selebar itu. Duduk, Fer, ucap mama mertuaku sambil mempersilahkan aku duduk di sampingnya. Dengan sungkan, aku pun duduk di samping mertuaku. Hatiku tiba-tiba berdebar hebat. Belum pernah sebelumnya aku duduk sedekat ini bersama mama mertuaku. Apalagi saat ini hanya kami berdua di rumah. Makan, tawarnya kemudian, melihat aku yang masih kelihatan salah tingkah. Aku pun mulai menyantap nasi goreng tersebut dengan perlahan. Mama mertuaku juga melakukan hal yang sama. Mama tahu, selama ini Mama tidak memperlakukan kamu dengan cukup baik di rumah ini. Mama mertuaku mulai berbicara lagi. Sebenarnya Mama hanya takut kalau Diana akan mengalami hal yang sama seperti yang Mama alami karena menikah terlalu muda. Lanjutnya, sambil ia terus menyantap sarapannya. Aku masih terdiam, mencoba memahami maksud dari ucapannya, mencoba mencerna kemana arah pembicaraan tersebut. Dulu Mama juga menikah muda, bahkan lebih muda dari Diana saat ini. Awalnya semua memang terasa indah. Mama dan Papa merasa sangat bahagia, apalagi setelah kelahiran Diana, istri kamu. Tapi sepertinya ia sengaja menggantung kalimatnya. Setelah anak kedua kami lahir, kami jadi sering bertengkar, terutama karena kondisi ekonomi kami saat itu masih sangat kekurangan. Kami bahkan sempat hampir bercerai. Tapi Mama berusaha untuk bertahan. Mama berusaha memberi dukungan penuh pada Papa waktu itu. Ia menarik napas sejenak. Hingga akhirnya, dengan perlahan, usaha Papa pun mulai berkembang. Kehidupan kami mulai membaik, terutama sejak anak ketiga kami lahir. Kelahiran si bungsu seperti memberi berkah tersendiri untuk keluarga kami. Ia kembali menarik napas lebih dalam. Itulah mengapa Mama ingin Diana tetap kuliah. Setidaknya nanti hal itu akan berguna di kemudian hari. Setidaknya nanti kalian sama-sama bisa bekerja. Dengan begitu, kalian tidak akan mengalami kesulitan ekonomi seperti yang pernah kami alami dulu. Lanjutnya lagi.
Mama mertuaku meneguk minuman terakhirnya. Ia hanya memakan nasi gorengnya separuh. Sepertinya ia tidak sedang berselera untuk makan, atau ia sedang diet. Sementara aku terus saja menyantap makananku sampai habis. Mama pikir setelah kehidupan ekonomi kami semakin membaik, Mama akan kembali merasakan bahagia. Tapi ternyata Mama salah. Sekali lagi ia menggantung kalimatnya. Lalu ia menarik napas cukup lama. Setelah kami hampir punya segalanya, Papa malah bertingkah. Ia jadi jarang pulang. Alasannya selalu karena banyak pekerjaan. Awalnya Mama percaya, tapi lama-kelamaan sikap Papa semakin berubah. Sampai akhirnya Mama tahu kalau ternyata Papa sudah menikah lagi. Tiba-tiba raut kesedihan tersirat di wajah Mama mertuaku. Mama sudah tahu hal itu sejak lama, tapi Mama tidak mau menceritakannya pada siapapun. Saat Mama coba membahas hal tersebut sama Papa, ia justru memarahi Mama dan mengancam akan menceraikan Mama. Ia melanjutkan lagi, kali ini dengan nada pilu. Mama mencoba untuk tetap bertahan, karena Mama tidak mau bercerai dari Papa. Jika kami bercerai, anak-anak akan jadi korban, dan Mama tidak bisa membesarkan mereka sendirian, karena Mama tidak bekerja. Lanjutnya lagi, air matanya perlahan mulai mengalir di pipinya. Mama menceritakan ini semua sama kamu agar kamu nantinya tidak melakukan hal yang sama seperti yang Papa lakukan. Mama tidak mau Diana juga mengalami hal ini nantinya. Mama mertuaku berucap lagi. Kali ini ia terlihat lebih tenang. Saat ini Mama hanya harus tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Meski Mama sekarang jadi sering merasa kesepian karena Papa jarang berada di rumah, Mama mencoba ikhlas dan Mama berharap anak-anak tidak ada yang tahu akan hal ini. Ia berucap lagi. Entah apa yang aku rasakan saat ini setelah aku mengetahui semua itu. Dan aku juga tidak tahu apa tujuan sebenarnya Mama mertuaku menceritakan hal itu padaku. Padahal bahkan anak-anaknya belum mengetahuinya. Sejujurnya aku pun merasa iba melihat Mama mertuaku setelah aku mengetahui semua itu. Betapa beratnya hal tersebut baginya saat ini. Sudah bertahun-tahun Mama memendam semua ini sendirian. Rasanya Mama sudah tidak kuat lagi. Mama mertuaku berucap kembali. Sudah bertahun-tahun juga Mama tidak lagi merasakan kehangatan dari seorang suami. Karena sejak Mama mengetahui kalau Papa sudah menikah lagi, Papa tidak pernah lagi minta Mama. Mama sangat merasa kesepian, Fer. Tiba-tiba ia terisak kembali. Maukah kamu mengobati kesepian Mama ini? Lanjutnya kemudian yang membuat aku merasa sangat kaget. Maksud Mama apa? Tanya aku terbata. Mama tahu ini salah, Fer. Tapi jujur saja, sejak pertama kali melihat kamu, Mama sudah tertarik sama kamu. Apalagi sudah sangat lama Mama tidak merasakan hal tersebut. Balas Mama mertuaku. Tapi saya ini menantu Mama loh. Ucapku masih terbata. Iya, Mama tahu. Tapi Mama tidak bisa lagi memendam semua ini. Mama benar-benar membutuhkan kamu, Fer, untuk mengisi kesepian Mama selama ini. Lagi pula,
istri kamu juga sedang hamil besar. Pasti kamu juga sudah lama tidak melakukan hal tersebut bersama istrimu. Balasnya kemudian, yang membuat aku merasa tak lagi mengenali mama mertuaku. Sungguh aku tak pernah menyangka semua itu. Mama mertuaku menyukaiku. Bahkan ia sangat menginginkanku. Ada apa ini sebenarnya? Batinku bergejolak penuh tanya. Ayolah Fer, bantu mama. Apa mama tidak menarik di mata kamu? Ia berucap lagi. Sejujurnya, secara fisik, mama mertuaku masih cukup menarik. Aku jadi bertanya-tanya, kenapa papa mertuaku memilih untuk menikah lagi, padahal istrinya masih terlihat cantik dan seksi. Dan sebagai laki-laki normal, jujur saja, aku pasti tidak akan bisa menolak jika mama mertuaku terus memaksaku. Tapi saya takut, Mah. Saya takut papa tahu, apalagi kalau sampai Diana tahu. Aku berucap juga akhirnya, setelah cukup lama terdiam, berpikir. Papa pasti sudah tidak peduli akan hal itu, dan Diana tidak akan pernah tahu, karena ia lebih sibuk memikirkan kuliahnya dan juga kandungannya. Balas mama mertuaku terdengar yakin. Aku bukan laki-laki baik-baik. Sebagai anak bungsu, aku memang selalu dimanja. Semua keinginanku selalu dipenuhi oleh kedua orang tuaku. Meskipun sebenarnya secara ekonomi kehidupan kami tidak terlalu baik. Aku termasuk anak yang bandel di sekolah, merokok, cabut saat jam belajar, dan berbagai kenakalan lainnya yang sering aku lakukan selama aku sekolah. Saat kuliah, aku juga sering jadi biang kerok masalah di kampus. Bahkan, aku terkenal sering gonta-ganti pacar. Aku juga pernah pacaran dengan seorang dosen perempuan, hanya untuk mendapatkan nilai yang baik dan untuk menyelesaikan skripsiku. Diana bukan pacar pertamaku, itu sudah pasti. Kalau saja ia tidak terlanjur hamil duluan, aku tidak mungkin akan menikahinya. Tapi aku tidak bisa lari dari tanggung jawab itu, karena Diana nekat mendatangi rumahku waktu itu dan menceritakan tentang kehamilannya pada mamaku. Dan sekarang ada mama mertuaku di depanku, dengan segala pesonanya dan terang-terangan ia menginginkanku. Haruskah aku mengabaikannya? Akhirnya, meski dengan sedikit merasa terpaksa, aku pun memenuhi keinginan mama mertuaku pagi itu. Selain karena aku merasa kasihan melihatnya, juga karena aku memang bukan laki-laki baik-baik. Sekali lagi, aku bukan laki-laki baik-baik. Aku tahu ini salah. Aku tahu risikonya sangat besar. Tapi nafsu lebih menguasaiku saat itu. Apalagi mama mertuaku ternyata sangat agresif yang membuat aku tak bisa menghindarinya. Dan satu hal lagi, mama mertuaku lebih punya pengalaman dan keahlian jika dibandingkan dengan istriku. Dan hal itu yang membuat aku jadi merasa sangat terkesan. Dan begitulah, sejak saat itu, aku dan mama mertuaku jadi punya hubungan khusus. Hubungan rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Hal itu terus terjadi selama berbulan-bulan dan bahkan hingga bertahun-tahun. Kami semakin terlena dengan hubungan tersebut. Hingga pada suatu saat, istriku akhirnya memergoki kami. Tentu saja hal itu telah mengubah semuanya. Istriku meminta cerai dan mengusirku dari rumah. Sementara mama mertuaku akhirnya mengungkapkan semuanya.
Ia menceritakan tentang papa mertuaku yang sudah menikah lagi kepada anak-anaknya. Tentu saja hal itu membuat shock semua anggota keluarga, terutama anak-anak mereka. Akhirnya mama mertuaku pun juga bercerai dari suaminya. Papa mertuaku memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan memilih hidup bersama istri keduanya. Sementara mama mertuaku menghilang entah kemana. Dan aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku, mengakui semua perbuatanku dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sementara istriku memilih untuk membesarkan anaknya sendirian. Bersama adik-adiknya, ia berusaha kembali bangkit membangun kehidupannya yang baru. Begitulah kisah kelamku bersama mama mertuaku yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebuah kisah yang hanya menjadi rahasia di masa lalu, menjadi sebuah pelajaran berharga agar aku bisa memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga saja